Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Kita percaya kebaikan yang kita sudah terima dari Tuhan itu memenuhi hati kita semuanya, dan pagi hari ini kita mau mengucap syukur. Kalau selama 6 hari kita melakukan aktivitas kita sendiri, baik yang bekerja, baik yang melakukan apapun, hari ini adalah sabatnya Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita, kita mau berikan hati kita untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ya Allah Bapa, Tuhan yang kami sebut, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau sujud menyembah kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami terima, untuk setiap kasih setia-Mu yang ada atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kami undang sidang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan sejauh langit
besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau-lah perlindungan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami melalui setiap pujian kami. Kami mau naikkan syukur pujian kami Tuhan, dengan kami merendahkan diri mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena banyak pertanyaan dalam kehidupan kita, kenapa orang yang kita kasihi Tuhan panggil pulang? Kenapa saya mengalami keadaan sedemikian beratnya ini Tuhan? Khairil Anwar menuliskan dalam satu puisi yang terkenal, itu di tahun 1943. Dia katakan dengan judul Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi setelah itu, dia tidak lama setelah menulis puisi itu. Pada tahun 1949, dia pulang. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ingin hidup lebih lama. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita ini yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Tapi perlu kita renungkan Bapak Ibu. Hormat kita kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan ucapan syukur kepada Dia. Hari ini kita belajar dengan sangat simpel sekali. Kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang sering kita alami. Mungkin kita dalam keadaan krisis untuk bersyukur. Sementara kita dalam keadaan berlebih, sedang asik menikmati berkat-berkat Tuhan. Sampai kita melupakan arti bersyukur yang sebenarnya.
Bapak Ibu Saudaraku, Daud bukanlah sosok yang hidup nyaman sebenarnya. Saat dia menjadi seorang raja di Urabi, tidak serta-merta dia menjadi raja dan menduduki takhta. Tapi dia harus melarikan diri, dia harus berpindah, dia harus tidur di tempat yang tidak semestinya bagi seorang raja. Sampai ada satu pujian yang mengatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Ya, ketika dia melihat gunung-gunung, di mana gunung-gunung itu adalah sebagai tempat persembunyian, dari manakah datangnya pertolonganku? Kemudian dia katakan bukan dari gunung, bukan dari tempat kita merasa nyaman, tapi dia katakan dari Tuhan. Ucapan syukur kita belajar dari sosok yang bernama Daud karena di tempat hidupnya yang tidak begitu baik Bapak Ibu, tapi dia mengucap syukur. Sehingga dia katakan tidak ada yang lain yang kuingini di bumi, hanya Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini tentang bersyukur mengingatkan kita seberapa berkualitasnya hormat kita kepada Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Bapak Ibu merenungkan, mendengarkan, dan saya minta tolong dibacakan tentang Mazmur 136 ini ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Keterpurukan, ketidaknyamanan Daud ditutup dengan kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur 136 ini, intinya adalah kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi bukan bersyukur karena Daud menempati takhta singgasana, bukan bersyukur karena kita memperoleh berkat yang besar, ya, bukan hanya itu saja maksud saya Bapak Ibu. Bukan bersyukur karena anak kita bisa sekolah dengan baik, kita bersyukur bukan karena segala keperluan hidup kita dipenuhi dengan baik. Tapi apakah semuanya itu kita merasakan kasih setia Tuhan? Apakah kita merasakan di dalam ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Mamon harta kita adalah bisa menjadi Allah bagi diri kita. Tapi apakah kita bersyukur atas segala Allah itu? Apakah kita bersyukur karena kita punya Allah yang besar? Sebab dari Allah yang besar itu kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya merenungkan Bapak Ibu dalam perjalanan kami ke Sumba. Banyak rintangan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Kami pakai Google Map. Ya, tapi kami tersesat sampai kepada jalan buntu. Betul-betul jalan buntu nggak bisa kami lewati. Sampai kami bercanda, Mbak, jangan gitu dong Mbak. Ya, tahu ya, yang nuntun kita kan selalu suara perempuan kan. Ya 500 meter belok kanan. Ya Mbak, makasih Mbak, kita turuti sampai jalan buntu. Mbak, yang bener dong Mbak, gitu. Kita tertawa pada malam itu udah nggak ada orang, nggak ada apa gitu. Akhirnya kita balik lagi. Dan ternyata kami tersesat 86 kilo. Tersesat. Sesuai dengan petunjuk Mbak yang menemani kami. Ya, saya bersyukur ya ditemani seorang perempuan. Walaupun istri saya nggak ada pada saat itu. Iya, kami bercanda terus Bapak Ibu. Ya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ketika hampir kami kecelakaan. Dalam jalan yang sepi,
dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu ngebut karena jalan itu tidak kami kenal. Tiba-tiba di tengah jalan ada batu yang lumayan besar Bapak Ibu. Saya hanya merem aja. Karena di sebelah kiri ada mobil yang berhenti. Jadi orang itu parkir ya sembarangan. Nggak mungkin kami belokkan, dan nggak mungkin kami belokkan ke kiri karena itu ada mobil. Kemudian kami belokkan, ada selokan yang cukup dalam. Kami tutup mata. Dan batu yang besar itu kemudian masuk kolong dan akhirnya menimbulkan suara yang sangat kencang sekali. Wah, kena ini, bocor atau apa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berhenti. Dan kemudian kami lihat, sejenak kami lihat tidak ada satupun hal kebocoran. Ya mungkin oli, mungkin apa dan lain sebagainya. Tidak, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi seandainya hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, perkiraan kita, apakah kita tetap bersyukur pada Tuhan? Emosi kita kadang-kadang yang menguasai hidup kita, bukan hormat kita kepada Tuhan. Ketika kakak saya, itu kakak yang sangat ya kami berdua sangat akrab Bapak Ibu. Ya, sekitar setengah jam sebelum dia meninggal, dia telepon video call kepada saya dan dia katakan, Ruth, saya minta maaf ya atas segala kesalahan saya. Dan kemudian setengah jam dia meninggal. Saya katakan kuat, kamu bisa. Dan saya berdoa buat dia. Tapi ternyata lain, apa yang saya hadapi lain. Apakah saya bisa mengucap syukur dalam keadaan demikian? Dan masih banyak kejadian-kejadian hidup kita yang menguras emosi kita. Apakah kita dikalahkan oleh keadaan itu sehingga kita krisis di dalam keadaan bersyukur? Ataukah kita menaruh hormat kepada Tuhan? Mari coba kita lihat Bapak Ibu dan Saudaraku, Daud berkata 3 kali di dalam ayat tadi, bersyukurlah kepada Allah. Tentu dia mengajak orang-orang yang mengikuti dia, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dan Daud bukanlah orang yang munafik. Sama seperti kalau saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk bersyukur, bukan berarti kemudian saya tidak bersyukur kepada Tuhan, saya hanya sekedar omong doang untuk mengajak, jarkoni. Ngajar iso, ngelakoni gak iso. Daud tidak. Daud katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 musuh Daud yang besar adalah bapak mertua dan anak. Itu perkara yang menyakitkan dalam hidup seseorang Bapak Ibu. Absalom anaknya berusaha untuk membunuh dia. Karena menginginkan takhta kerajaan itu. Sementara Saul sebagai seorang mertua merasa dilecehkan karena banyak orang-orang yang memuji Daud dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dan itu membuat hatinya panas sehingga berusaha untuk membunuh Daud. Di balik keadaan yang tidak baik itu kemudian Daud berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, berkat-berkat kesehatan dan semuanya yang kita terima, bungkus semuanya itu dengan kasih setia Tuhan. Kita coba persamakan persepsi Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini ada sesuatu hal yang berbeda. Mari kita sama-samakan supaya kita mengerti. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan. Katakan di sini, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, atau syukur kepada Allah. Atau boleh Bapak Ibu berkata, Alhamdulillah. Tidak ada masalah Bapak Ibu ya, jangan terlalu alergi. Ya. Kita terima kemudian karena Alhamdulillah, enggak apa-apa. Itu bahasa aja kok, Allah mengerti. Tapi kan kita juga tahulah ya, yang paling enak ya kita katakan puji Tuhan, haleluya. Tapi apakah cukup di situ? Ini yang penting Bapak. Tetapi justru yang utama ialah ucapan yang disertai dengan sikap
hati kita menerima keadaan yang ada. Ya. Mungkin sering kita jumpai orang berdoa kan gitu ya. Doanya kan tentu, kalau doa kan tentu mengucap syukur. Bapa sungguh baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima makanan ini. Haleluya. Amin. Belum lihat dia makanannya, begitu dilihat ternyata ikan asin. Aduh, kok ini Tuhan? Enggak lah. Padahal 5 menit sebelumnya dia katakan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, 30 jam bukan 26 jam seperti yang dikatakan di dalam doa akhir pekan tadi malam ya. Kesaksian kami ada di kapal. Kapal itu 30 jam. 30 jam lamanya kami berada di kapal. Enggak ada kantin ya. Ada kantinnya ya. Ada kantin cuma isinya pop mie saja gitu ya. Pop mie dan itu harganya luar biasa mahal ya. Dan saya enggak suka dengan pop mie kalau enggak terpaksa sekali. Ya, akhirnya kami tahan. Kami dapat makan dari kapal itu. Pagi, siang, sore dapat makan. Ya, tentu sebagai orang Kristen, apalagi pendeta kan tentu karena itu ditutup kemudian kita berdoa dalam nama Tuhan. Begitu kami buka, saya nggak suka dengan makanan itu. Ya, tentu saya tidak perlu memaksa, tapi saya menerima keadaan itu. Saya makan apa adanya, gitu ya. Ternyata makanan itu pagi ikan dikasih sambal sedikit, siang ikan lagi dikasih kecap, sore ikan lagi digoreng. Waduh, ya udahlah. Ya, malamnya itu lumayan lah, karena itu kan malamnya dikasih dengan telur sama mie sedikit saja, telur dadar tapi sedikit, dikasih mie. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Waduh Tuhan, baru saja kita mengucap syukur tapi kemudian kita ngomel karena tidak mau menerima keadaan ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, ini yang sering terjadi. Tetapi saya mau mengajak kepada Bapak Ibu, jika memang harus diperbandingkan ya, jika memang harus dibandingkan, maka lebih baik tanpa ucapan syukur. Jika memang harus dibandingkan, lebih baik tanpa mengucap syukur, tetapi menerima keadaan dengan penuh sukacita. Jika memang harus diperbandingkan. Jika memang harus diperbandingkan, lebih baik kita tidak mengucap syukur, puji Tuhan, haleluya. Wah luar biasa Tuhan. Tapi dia tidak punya sikap hati yang penuh sukacita untuk menerima keadaan itu. Marah, kecewa. Lebih baik tanpa ucapan syukur, tapi dia katakan dia bisa menerima keadaan itu dengan penuh sukacita. Itu jauh lebih baik. Ya, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu pada fase ini, pada keadaan ini. Tentu saya mengatakan kepada Bapak Ibu, ucapan yang disertai dengan sikap hati, ini yang utama. Tapi memang jika harus diperbandingkan, tidak perlu kita sok rohani berkata, haleluya puji Tuhan, Tuhan baik. Tapi faktanya, tidak ada yang tahu loh Bapak Ibu ya. Orang hanya melihat, oh ini orang mengucap syukur, tapi hatinya tidak menerima keadaan. Pak Pendeta, tolong bantu doa Pak Pendeta supaya saya bisa diterima. Ya dapat pekerjaan lah Pak Pendeta. Kemudian dapat pekerjaan. Ternyata tidak sesuai dengan dia. Dia marah, dia kecewa. Apa-apaan ini? Bapak Ibu Saudaraku, saya pertama kali bekerja di Petrokimia Gresik ya. Tapi kemudian saya dapat tawaran di Jakarta dan saya lepaskan itu yang di Petro, saya lepaskan dan kemudian saya bekerja di perusahaan itu. Ternyata gaji saya di Petrokimia 450.000 pada saat itu sudah bersih, dapat makanan, dapat tempat tinggal, udah enak, udah bersih lah pada saat itu. Tapi ketika saya berada di tempat yang baru, gaji saya 140.000. Apakah kita bisa menerima keadaan ini? Jadi kalau saya melihat perjalanan hidup saya, bagaimana perjalanan hidup saya itu penuh dengan keadaan-keadaan yang tidak baik. Tapi semuanya itu saya merasakan kasih setia Tuhan Bapak Ibu.
bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kalau Ia baik, Ia akan memberikan yang terbaik buat kita, Bapak Ibu. Pengakuan ini bukanlah pengakuan yang asing bagi orang Kristen. Ini adalah pengakuan yang umum bahwa Allah itu baik. Tapi kita tidak mau menerima keadaan yang menurut kita tidak baik, itu yang baik. Dan saya kemudian ditempatkan di Jember pada saat itu. Diterima, saya ditempatkan di Jember, di perkebunan, jadi mandor. Ya, berangkat jam 4 pagi Bapak Ibu. 4 pagi sudah berangkat. Bagi tugas, Pak kamu di sana, kamu di sana. Di sana jam 4 pagi. Jam 9 kemudian hasil karet itu dikumpulkan. Saya bawa ke pabrik, dihitung lagi untuk jadi komisi dari penyadap-penyadap. Siang hari kemudian terus begitu, melelahkan. Tapi itulah proses yang saya hadapi dalam kehidupan ini. Itulah yang Tuhan berikan yang terbaik Bapak Ibu. Saya ingin kita punya pemikiran yang sama bahwa apa yang ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi itu yang baik sebab Tuhan baik. Kita berkata Tuhan baik, tapi outputnya, produknya dari Tuhan yang baik itu produknya kok nggak baik gitu ya. Kita sedang melecehkan Dia yang baik. Kalau Dia baik pasti outputnya itu baik Bapak Ibu. Kok Tuhan kenapa saya dikasih pasangan hidup yang begini ya? Ya itu yang baik. Bawel Tuhan, itu bonus. Kau punya mertua yang pelit, itu bonus itu, baik. Kenapa menghadapi gini? Ya, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa kok sakitan? Kenapa kok ngalami gitu? Semuanya kasih setia Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kasih setia Tuhan. Ini. Jadi lebih baik tidak ada ucapan terima kasih kalau memang harus dipaksakan untuk dibandingkan, Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kayak kita kan spontan ya, natural ya, tidak sok rohani lah, tidak sok rohani. Kalau yang sok rohani kan sedikit-sedikit terima kasih, puji Tuhan, tapi tidak disertai dengan menerima keadaan. Ya kan? Tapi kalau misalkan kalau kita natural, menerima keadaan dengan senang hati, ya dapat rezeki misalkan kalau Bapak Ibu bekerja sebagai bawahan, sebagai karyawan atau apapun kemudian hasilnya sedikit gitu ya, terima dengan sukacita itu. Saya 140.000 Bapak Ibu. Ketika saya terima 140.000 itu saya ingat buah sulung, saya berikan semuanya 140.000. Saya punya simpanan yang lainnya gitu loh. Saya hidup dari pemeliharaan Tuhan dan luar biasa. Ketika simpanan yang saya punya untuk hidup sebulan itu habis, wah ini ada orang yang kemudian digerakkan oleh Tuhan bukan orang Kristen. Setiap hari memberi saya makan. Sampai sekarang saya masih berteman dengan dia, masih kontak-kontak gitu. Pak Rudi di mana Pak Rudi? Saya di Kapling ini Pak, di Abdeling ini Pak. Cepet sini ya, ini kami masak. Kami datang makan tiap hari itu. Ya untuk sementara muka yang malu dia yang minta kok. Tapi itu Tuhan gerakkan, dipelihara Tuhan. Saat kita menunjukkan hormat kepada Tuhan, Tuhan itu berperkara dalam hidup kita Bapak Ibu. Apalah artinya kita mengucap puji Tuhan, apalah artinya kita syukur kepada Allah, terima kasih Tuhan kalau kita tidak menerima keadaan itu. Ini yang berikut ini Bapak Ibu ya. Mari nanti kita akan coba sama-sama ada satu pertanyaan ini. Ini kan yang sempurna kan? Seperti Daud kan? Dengan ucapan, tapi kemudian dia menerima ikhlas, itu sempurna. Daud menerima segala kejadian dalam hidup dia, tapi kemudian dia katakan, Allah itu baik. Bersyukur kepada Allah. Kalau tanpa ucapan,
tapi dia bisa menerima, itu baik. Yang menjadi pertanyaan dua ini Bapak Ibu, apakah ini ada di posisi sini atau yang munafik ini ada di sini? Apakah yang tanpa ucapan dan kemudian tidak menerima keadaan ini adalah yang paling buruk dari segala keadaan ini? Enggak, bagi saya enggak. Makanya saya kasih tanda tanya. Saya lebih baik menerima dengan ucapan dan kemudian tidak menerima, ini adalah orang yang munafik. Ya, jadi tanpa ucapan ini jauh lebih baik karena dia tidak munafik. Jadi belum tentu yang tanpa ucapan kemudian tidak menerima keadaan dengan ikhlas ini adalah yang paling buruk dari keadaan itu. Kemungkinan yang saya mau share kepada Bapak Ibu ya, ini jauh lebih buruk, jauh lebih jahat ketika kita dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan tapi kita tidak menerima keadaan. Banyak ya. Kita marah terhadap keadaan sementara pagi hari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan hidupku pada pagi hari ini, sepanjang hari ini ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Artinya doa itu dimeteraikan dengan dalam nama Tuhan Yesus, didengar oleh Allah Bapa. Memakai cap anaknya yang tunggal. Kemudian dalam perjalanan hidup kita mengalami keadaan rugi, keadaan ditipu, keadaan kecelakaan, keadaan-keadaan yang tidak baik, kemudian kita marah kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa tanpa ucapan dan kemudian tidak menerima keadaan ini adalah yang paling buruk. Tapi saya lebih cenderung dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sementara kenyataan kita tidak menerima keadaan, inilah yang paling jahat dari segala yang ada. Kuncinya di mana Bapak Ibu dari sikap hati ini? Kuncinya di situ. Jadi bersyukur, persoalan utamanya adalah bagaimana sikap hati kita Bapak Ibu. Saat kita tanpa ucapan tapi kemudian kita menerima keadaan, itulah ucapan syukur kita. Nah sekarang kita baru mengerti ini. Lebih baik saya tanpa ucapan syukur terima kasih Tuhan. Tapi kita menerima. Itulah ucapan syukur saya menerima keadaan sebab Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan sepanjang hari ini. Saat kami berada di kapal dan kemudian kapal itu tergoncang-goncang. Ya. Kami datang kemudian kepada Tuhan. Kami bertiga gandengan tangan. Karena pada waktu itu saya keluar bersama-sama kemudian melihat gelap sekali di luar itu karena memang gelap ya sekitar jam 2:30 jam 2 lah, jam 2 jam 2:30 itu gelap sekali kemudian kami diombang-ambingkan. Wah, jebul. Aduh. Tuhan tolong Tuhan. Begitu dahsyat Bapak Ibu. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Seandainya seperti Paulus, kemudian kapal itu harus terhempas. Ya, Paulus terombang-ambing kan, dan kemudian tidak makan dan lain sebagainya. Sehingga muncullah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Itu dikatakan bahwa aku tahu apa arti kelaparan, aku tahu apa arti kelimpahan, aku tahu apa arti kesesakan. Dia tahu di situ. Dan kemudian di ayat 13 berkata, aku sanggup menanggung segala perkara sebab Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bukan dalam keadaan yang nyaman Bapak Ibu, tapi dalam keadaan bagaimana Paulus menghadapi maut dalam kehidupan dia. Tapi dikatakan aku bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, saya agak sedikit tergelitik gitu dengan seorang penceramah pendeta yang lumayan terkenal. Dia katakan begini, jatuhnya Adam dan Hawa
Karena tidak ada ucapan syukur. Karena coba lihat Bapak Ibu ya, di dalam YouTube itu. Silakan dicek. Adam dan Hawa tidak pernah bersyukur. Sehingga dia jatuh di dalam dosa karena dia tidak mengucap syukur. Oke lah Bapak Ibu. Tapi bagi saya, jatuhnya Adam dan Hawa bukanlah karena dia tidak mengucap syukur. Memang tidak diceritakan di situ. Faktanya mungkin bersyukur. Ya. Tetapi kelicikan dari iblis itulah ya, yang menggoda Hawa terus menerus. Yang digoda Hawa karena Hawa bukanlah penerima firman dari Allah. Yang menerima firman dari Allah adalah Adam. Adam ini loh ya, semua boleh kamu makan, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Iblis licik di situ. Digodalah si Hawa. Jadi bukan perkara bersyukur tidak, mungkin gak dicatat. Adam dan Hawa menerima keadaan di tempat itu. Walaupun gak dicatat. Seperti tadi saya katakan, kalau kita tidak mengatakan bersyukur kepada Tuhan dengan bentuk puji Tuhan, haleluya dan lain sebagainya, tapi kita menerima keadaan yang kita terima, itulah ucapan syukur kita. Jadi di dalam keadaan ini tetap kita waspada, ada kelicikan dari iblis yang mencoba mengganggu hidup kita ini. Ya, Bapak Ibu ya. Dia akan goncang emosi kita, dia akan goncang iman kita, gitu ya, sampai kemudian kita muncul emosi yang tidak terkendali dan kita melupakan arti ucapan syukur yang sebenarnya. Kalau kita mengucap syukur, sementara kita tidak menerima keadaan yang ada, kita munafik di situ. Dan orang yang munafik adalah pelecehan kepada Tuhan karena dia munafik. Dia mengaku Allah yang baik, tapi sesungguhnya dia tidak baik. Ya. Saya tidak mengajak Bapak Ibu pada posisi tanpa ucapan syukur dan tidak menerima. Ya. Walaupun tadi saya katakan ini belum tentu ini yang terburuk dari yang ada. Ya, saya lebih cenderung inilah yang terburuk karena di sini ada pelecehan kepada Allah dengan ucapan syukur, tapi dia tidak menerima keadaan. Sikap hati kita inilah yang menentukan Bapak Ibu. Memang kalau sudah berbicara tentang sikap hati, itu perkara yang paling rumit dalam hidup kita. Karena ada manajemen, ya, manajemen hati. Kita harus olah. Kita tidak bisa mengatur keadaan luar Bapak Ibu. Sama sekali kita nggak bisa mengatur keadaan luar. Firman Tuhan berkata, banyak kekejutan-kekejutan yang terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Kita pengennya semua baik, tapi kemudian terkejut kita dengan keadaan kekejutan yang di luar dari apa yang kita kuasai gitu. Di Turki yang baru-baru ini terjadi gempa, Bapak Ibu lihat ya, itu ada seorang yang punya 33 gedung, orang kaya di Turki. Tapi dalam waktu 17 detik gempa bumi itu mengubah hidup dia. Sehingga dia harus meminta-minta makanan. Itu bisa terjadi dalam hidup kita, walaupun itu bukan doa saya. Saya tetap berdoa bagi Bapak Ibu diberkati Tuhan, dilindungi. Jauh dari segala mara bahaya. Itu doa saya setiap hari buat Bapak Ibu. Apalagi ada yang japri, ya, secara pribadi gitu, saya doakan juga secara khusus. Tapi kita belajar kan, hidup dalam otoritas Tuhan Bapak Ibu. Ada begitu banyak ya kekejutan dalam hidup kita ini, lalu bagaimana? Disitulah letaknya Bapak Ibu. Sikap hati kita di situ. Menerima atau tidak. Marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan dan berkata, di manakah kebaikanmu Tuhan? Sama seperti Gideon.
Bapak Ibu baca kan di dalam kitab Hakim-Hakim 6 itu, Gideon itu kemudian berkata, kata orang begitu ajaibnya Tuhan, pertolongan, tapi mana sekarang pertolongannya? Kami tertindas, kami melarat. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Aku akan memberikan kemenangan. Mana buktinya dia masih belum percaya kepada Tuhan? Kalau hidup kita seperti Gideon, sikap hati kita diteruskan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus begitu, kita akan tawar hati, kecut hati. Dan akhirnya kemudian kita mati rasa kepada Tuhan. Sudah kebas, gak merasakan kebaikan Tuhan. Sekalipun mujizat itu ada di depan mata, kita tidak akan merasakan kebaikan Tuhan. Karena sudah mati. Gideon terus disupport sama Tuhan dan kemudian dia berkata, aku mau maju. Dengan berapa orang maju? 32.000 orang. Kebanyakan Gideon. Diseleksi menjadi 20. Kebanyakan Gideon. Seleksi lagi sampai akhirnya sampai dengan 300 orang. Bayangkan Bapak Ibu, 300 orang menghadapi musuh yang besar. Kepercayaan kepada Tuhan itu yang membuat kita menang Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan dengan nilai yang tinggi ya. Bersyukur kepada Tuhan dengan nilai yang tinggi itu adalah bersyukur kepada Tuhan dengan mengatakan Allah itu baik, semuanya karena kasih karunia Allah. Dan kalau kita menerima keadaan yang di luar dari keadaan yang kita inginkan, tetap Tuhan itu baik, itulah nilai bersyukur yang tinggi dalam hidup kita. Sebab kita menaruh percaya kepada Allah yang baik itu, maka kemenangan ada dalam hidup kita. Setidak-tidaknya kita bisa mengalahkan emosi yang sedang ditembak oleh iblis. Sama seperti iblis menggoda Hawa terus-menerus. Kata Rasul Paulus berkata, aku takut kalau kepercayaanmu kepada Tuhan itu kamu akan disesatkan. Sama seperti Hawa disesatkan oleh iblis. Kekhawatiran ini juga terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Aku takut. Kalau ketika Bapak Ibu menghadapi keadaan yang tidak baik itu kemudian Bapak Ibu mempertanyakan di manakah kuasa Tuhan. Aku takut Bapak Ibu. Kita jaga di sini. Sikap hati Daud ketika bersyukur sebab ia baik. Kebaikan dari Tuhan yang dirasakan, kasih setia Tuhan dalam segala perkara. Yang kedua, Daud mengucap syukur karena dia punya Allah dari segala Allah yang ada. Ini Allah yang hebat, super ini. Meskipun banyak Allah, aku pilih Allah yang benar ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adakah dia dalam hati kita, dalam hidup kita bangga punya Allah yang dahsyat, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, kita kan sedang dipertontonkan dengan banyak agama. Agamaku hebat. Ketika saya berada di Bali, tentu Bapak Ibu ya sebagian besar pernahlah ke Bali ya, melihat keadaan Bali itu ya. Orang pagi-pagi yang gak punya uang ataupun orang tetap dia mempersembahkan persembahan loh. Saya katakan kepada tim, lihat ini luar biasanya. Pagi-pagi dia datang dengan membawa sesajen kepada dia. Kenapa? Karena dia punya kebanggaan dari Allah segala Allah ini. Tentu Allah mereka kan. Dia bangga dengan Allah mereka. Sekarang bagaimana dengan kebanggaan kita? Kita bangga gak punya Allah yang demikian hebat itu. Allah itu baik. Di dalam ayat 1 dibuka dengan Allah itu baik. Aku bersyukur kepada Tuhan punya Allah yang baik. Enggak duwe kok, duwe Allah yang baik gimana? Aku tetap bersyukur. Jadi kita memandang di sini Bapak Ibu, Allah dari segala Allah.
Itu ketika kami di Waingapu ya. Dan saya kan nggak punya nomor, saya itu nggak punya nggak pernah kontak lah ke Citibank, nggak pernah, tapi dia yang telepon. Jadi Allah segala Allah. Tapi kemudian Daud berkata di dalam ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Tuhan itu penguasa Bapak Ibu, Lord. Ya. Kyrios dalam bahasa Yunaninya. Itu Tuhan itu penguasa. Jadi kalau Allah itu pencipta segalanya, tapi ketika berbicara tentang Tuhan itu yang berkuasa. Apakah kita ini, hidup kita ini merasakan dikuasai oleh Dia? Walaupun Tuhan itu tetap Allah, tapi penyebutannya itu harus kita mengerti. Oh, Dia sedang berbicara pada tentang kekuasaan ini. Hidupmu, aku yang punya. Jadi kita lihat ya, Daud punya sikap hati, kenapa dia katakan bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, bersyukur dan dengan perbandingan dengan orang lain, hati-hati di sini, ini lawannya ya, ini tantangan dalam hidup kita. Kenapa ada orang yang punya krisis bersyukur? Karena dia mencoba membandingkan diri dia dengan orang lain. Ada yang pengen punya anak? Saya punya adik ipar ya. Berapa tahun Mbak Vera? Nikah 15 tahun apa ya? 17 tahun ya, pengen punya anak. Tapi coba lihat, ada orang yang nggak pengen punya anak, berojol terus ya. Punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Kalau kemudian diperbandingkan, kurang saya apa Tuhan? Akhirnya muncul iri hati di sini. Karena apa? Memperbandingkan diri dengan orang lain. Saya kok hidup saya kok begini, usaha saya kok lesu Tuhan. Kurang saya apa? Kok dia kok terima keadaan. Terima keadaan. Sementara dirinya penuh dengan kemalangan. Ini orang benar loh. Mazmur 73 ini kan berkata, percuma aku memelihara hidup tangan yang bersih, hati yang bersih, tapi ternyata kemalangan siang dan malam tidak pernah lepas dari air mata. Nyanyinya beda. Ya. Kalau di tanggal muda orang berkata, haleluya, aku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Begitu tanggal tua, aku berserah. Aku berserah. Ya, asal berserahnya itu benar-benar menerima keadaan gitu ya. Tapi kalau nggak menerima keadaan, itu orang yang munafik Bapak Ibu. Dan itu lebih jahat daripada orang yang tidak mengucap syukur dan tidak menerima keadaan. Itu yang paling jahat. Dia mengucap syukur tapi tidak menerima keadaan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian akhir ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Efesus 5 ayat yang ke-20, tolong dibaca. Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Bukan hanya pada waktu sehat, pada waktu berkelimpahan, pada waktu diberkati semuanya lancar. Enggak. Tapi ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Apa artinya Bapak Ibu? Itulah hormat kita kepada Dia. Itulah kebanggaan kita bahwa kita punya Tuhan, segala Tuhan, Allah segala Allah, bahwa Dia baik. Kasih setianya sungguh baik. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, masa-masa yang tidak menentu,
Kalau toh terjadi kekejutan-kekejutan dalam hidup kita ini, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, kami hidup karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai dalam perjalanan terus kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dalam pekerjaan, di dalam keseharian kami, dalam pelayanan, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan hidup kekal bersama-sama dengan Dia, mengalami sukacita yang besar dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau Allah yang sudah memberkati dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati di dalam keluarga besar kami Tuhan, dimanapun berada, ada di dalam dekapan kuasa Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit. Sebaliknya Tuhan, Kau nyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami hidup berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada jam-jam ibadah selanjutnya.